pecinta One Pride, apa kabar? Senang sekali saya Ovidian, Anda menyaksikan program yang paling ditunggu-tunggu dan juga paling dinantikan oleh para pecinta Mixed Martial Arts di tanah air, One Pride Mixed Martial Arts. Dan malam ini, One Pride Mixed Martial Arts juga dipersembahkan oleh Our Fitness Wellness for All. Dan untuk membahas pertandingan malam ini, dan bukan hanya membahas pertandingan, Ovi akan kulik-kulik apa yang terjadi di Fight Night 36 kemarin. Ovi sudah bersama CEO PT Merah Putih Berkibar, Bung Fransino Tirta. Selamat malam. Selamat malam, Ovi. Minggu kemarin Bung Fransino sibuk di One Pride Arena, menyaksikan dan juga menilai secara langsung apa yang terjadi. Nanti kita akan kulik-kulik. Dan kita juga sudah bersama juara baru kita di kelas flyweight, Rama Supandi. Apa kabar, Rama? Baik, Ovi. Minggu kemarin Rama masih recovery, kita udah sempat ngobrol. Dan hari ini pasti udah fit ya? Iya. Sudah fit, sudah kembali, nggak ada yang cedera atau apapun? Nggak ada, aman. Aman katanya. Oke, Ovi ke Bung Fransino dulu. Bung Fransino tahun 2020 ini sepertinya luar biasa. Kalau Ovi bilang, kalau flashback sedikit, sepertinya Fight Night 36 kemarin pertandingannya semua luar biasa. Kita punya 2 juara baru sekaligus langsung. Dan dalam sejarah Ovi membawakan One Pride ini kayaknya itu pertarungannya paling sempurna kalau bisa dibilang. Kalau menurut Bung Fransino seperti apa? Ya, saya sangat setuju dengan Ovi. Memang bisa dibilang sempurna karena gini, kita di pertandingan puncak itu ya, pertarungan antara Suwardi dengan Rama, JK dengan Angga, kita benar-benar disuguhkan oleh 4 orang ahli bela diri yang benar-benar mengerti MMA. Jadi kadang kita di One Pride, kita kadang melihat orang yang, oh dia jago di striking, namun groundnya kurang. Dia jago di sini, namun ininya kurang. Tapi kemarin di partai perebutan title, semuanya ini adalah MMA fighter yang sangat lengkap. Baik dari strikingnya, clinch game, takedown, sampai ke groundnya mereka sangat-sangat ahli. Benar-benar kita disuguhkan the perfect MMA fight seperti apa. The perfect MMA fight seperti apa ya Bung Fransino ya? Sekali. Ini pertarungan antara Rama dan juga Suwardi. Dan tadi yang Bung Fransino bilang semuanya juga menyuguhkan pertarungan-pertarungan kelas atas ya Bung Fransino ya? Betul sekali. Dan sepertinya banyak sekali kejutan-kejutan karena juara baru lahir tanpa disangka-sangka. Ya. Dan ini masih pertandingan antara Suwardi dan juga Rama. Ya, kita lihat di sini serangan-serangan dari Suwardi juga counter-counter dan serangan dari Rama. Ini benar-benar orang yang terlatih MMA, terdidik MMA. Benar-benar dia tahu apa yang harus dilakukan, gimana cara mengcounter, gimana cara melawannya. Benar-benar teknik MMA yang sangat baik sekali. Oke. Nah, Rama Supandi, our new champions. Kan bisa dibilang sekarang tuh Rama dan juga Suwardi yang paling diomongin di sosial media. Ya. Kemenangan Rama kemarin paling diomongin. Kalau Ovi scrolling sosmed, masih orang-orang itu ngomongin di awal kan Rama sempat kekunci itu, tangannya sempat lurus dan semua orang bilang itu udah masuk, tapi ternyata enggak. Ya. Komentar Rama? Ya memang kunciannya cukup membahayakan, tetapi memang belum masuk karena saya juga mengerti Brazilian Jiu-Jitsu dan saya mengatur angle saya sehingga kunciannya tidak masuk. Tapi kan kalau dilihat secara kasat mata itu lurus Rama, terus tangan Rama juga sempat gemeter ya kayaknya ya. Kalau kita lihat di screen tuh sempat ada gemetar. Gimana kok Rama bisa bertahan dari kuncian itu? Yaitu dengan angle yang baik dan saya kan juga sempat megang tangan saya, jadi nggak terlalu masuk. Jadi terselamatkan. Jadi terselamatkan. Oke, jadi masih bisa tahan ya Rama ya. Oke, nah kalau menurut Rama, apa yang bikin Rama menang di Fight Night 36 kemarin? Kemauan saya ditambah juga dengan strategi yang tepat. Strategi yang tepat, oke. Itu ya sepertinya yang dibutuhkan seorang fighter ya Bung Fransino ya. Bagaimana bukan hanya keahlian, tapi strategi yang tepat itu tadi. Betul sekali. Ya sebenarnya kalau saya lihat kuncian itu memang masuk dan saya rasa. Yang pertama. Yang pertama yang itu. Tangan. Yang pertama. Dan bahkan 2 kali kalau nggak salah sempat kena di kuncian itu. Memang saya lihat apa yang membuat Rama bertahan pertama adalah mungkin mentalnya ya, mental nggak mau kalahnya ini. Saya rasa itu kuncian sudah masuk. Dan saya rasa juga pasti ada rasa sakit di Rama, namun disitulah kita lihat semangat dan mental baja dari Rama. Dia tidak mau menyerah, dia tahu dia masih bisa survive, walaupun itu sudah bunyi kanan kiri, dan dia bisa, dan benar, dia bisa menahan dan bahkan keluar dari kuncian itu. Jadi bravo untuk Rama di situ. Namun saya sih sebenarnya penasaran sih, sebelum fight itu, sebenarnya Rama itu strategi melawan Suwardi itu apa? Oke, jangan dijawab sekarang Rama, nanti kita akan tanyakan dan juga akan dijawab langsung oleh Rama strateginya seperti apa, atau mungkin rasa sakit saat armbar itu 1-10 berapa rasa sakitnya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. We'll be back. We are back. Masih bersama kami di One Pride Mixed Martial Arts. Dan tadi pertanyaan dari Bung Fransino belum dijawab sama Rama. Silakan Rama.
Strateginya apa? Lupa ya. Strategi awalnya. Jadi game plan awal. Game plan awal memang karena kita tahu Mas Wardi itu jago di ground fighting-nya. Saya coba melayani Mas Wardi di striking-nya. Jadi, tapi striking kalian masih ngukur-ngukur terus ya di awal ya? Iya. Dengan serangan pertama saya yang masuk, saya melihat Mas Wardi sedikit kurang percaya diri di striking-nya. Jadi setelah itu fight di clinch. Yang penting jangan sampai ke ground dulu. Nah dari situ baru ronde 1, ronde 2 udah lewat, baru ronde 3 baru saya lihat dia agak sedikit kecapean, baru saya ajak ke ground. Ronde pertama kedua masih ngajak stand up, tapi ketiga kayaknya langsung shoot dan take down. Karena saya tahu kalau di ronde 1-2 itu Mas Wardi itu berbahaya di bawahnya, itu colongannya banyak sekali. Jadi lebih baik saya menghadapinya di ronde ketiga. Oke, jadi mungkin Bung Fransino maksudnya abisin dulu tenaganya gitu. Abisin dulu tenaga baru diselesaikan di ground. Baru selesai. Oke, nah itu tadi versi dari Rama, game plan dari Rama. Kita langsung tanyakan kepada seseorang. Oh itu dia sudah langsung muncul. Mas Wardi apa kabar? Baik, Ovi. Tahu aja lagi ngomongin. Iya, berasa kok dari sini. Berasa dari sini. Mas Wardi, tadi kita ngomong sama Rama, ada Bung Fransino di sini. Kita tadi juga sudah ngobrol sedikit sama Rama, komentar-komentarnya kemenangan kemarin. Kita juga mau tahu komentar dari Mas Wardi, kekalahan kemarin. Mohon maaf nih Mas Wardi, akhirnya kan kemarin Mas Wardi sabuknya harus dicolong, Mas Wardi gagal mendapatkan sabuk abadi. Bagaimana Mas Wardi? Ya, yang pasti perasaan sedih itu pasti ada. Cuman sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Rama telah menjadi raja baru di Master Bang One Pride. Tantangan ke depan juga pasti akan lebih berat dan saya juga akan kembali lagi di sana, ya hati-hati saja. Saya akan kembali di sana, hati-hati aja katanya gitu. Bung Fransino silakan. Wah, luar biasa memang. Dari dulu saya berkata Wardi ini adalah contoh teladan yang sangat baik untuk MMA fighter, baik dari juara bahkan bukan juara, teladan yang sangat baik. Respect. Bukan cuma skill tapi attitude wise ya. Betul sekali. Bagaimana kita lihat figur seorang juara dari Mas Wardi. Tapi Mas Wardi, Rama di sini sangat mengidolakan Anda. Bahkan saat selebrasi Rama sempat sungkem sama Anda juga. Rama silakan, ada idolanya di depannya yang sudah barusan saja dikalahkan. Pertama-tama terima kasih Mas Wardi atas selamatnya. Semangat selalu. Tadi kalau Mas Wardi bilang hati-hati aja, saya akan kembali. Rama siap? Siap, tentu. Saya juga pasti latihan terus dong. Pasti latihan terus? Iya, pasti latihan terus. Mas Wardi, kalau boleh ngomongin, tadi kan Rama kan dengan game plan-nya sudah dibeberkan. Kalau Mas Wardi boleh nggak sih cerita, karena kita belum dengar. Menurut Mas Wardi itu kecolongannya di mana, Mas? Jadi kemarin itu kita kekalahan juga nggak nyalain siapa-siapa. Banyak faktor sekali dari saya yang mengakibatkan fokus saya hilang, terutama saat saya berangkat karantina itu istri saya sakit keras sampai ya kepikiran banget, yang sedikit banyak itu benar-benar kayak ngilangin fokus saya. Pada saat tanding saya berusaha fokus, berusaha profesional di ronde 1-2, tapi tetap aja pikiran tetap di rumah kayak saya sedikit bengong, ya mungkin dimanfaatkan Rama dengan baik. Terus, ya itu bukan alasan, kalah ya kalah, saya akan kembali lagi. Oke, semoga cepat sembuh buat istrinya, Mas. Amin. Tapi semua orang di sosmed itu ngomongin kunciannya Mas Wardi di awal, di armbar yang pertama, yang kita semua merasa itu masuk. Apakah Mas Wardi pikir waktu itu juga Mas Wardi udah menang, jadi agak lengah gitu? Tidak. Saya kalau sebelum lawan saya nge-tap, saya tidak berpikir untuk menang. Rama lumayan bagus banget, dia pantang menyerah, mempertahankan kondisinya. Saya acungin jempol terus, saya applause lah dari kami juga, tim Asta juga. Ya kelengahan kemarin karena mungkin kebodohan saya sendiri dan saya akan perbaikinya. Baik, Mas Wardi sepertinya masih banyak yang mau diomongin. Tadi Bung Fransino juga mau tanya ke Mas Wardi, tapi jangan kemana-mana ya Mas. Jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi saya akan hubungi lagi Mas Wardi, kita masih mau ngobrol lagi, ya? Oke, pecinta One Pride jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi. Tetap bersama kami di One Pride Mixed Martial Arts. We are back, masih bersama kami di One Pride Mixed Martial Arts dan masih tersambung dengan Suwardi. Mas Wardi masih di sana kan? Masih setia menemani One Pride. Masih setia. Mas ngomongin soal setia nih, Mas Wardi kan berarti dua kali ya gagal mendapatkan sabuk abadi. Kemarin sama Rudy Agustian, terus kemudian sama Rama.
Rencana Mas Wardi ke depannya gimana, Mas? Rencananya mungkin ya seperti yang dulu saat saya kalah dengan Rudy, saya akan kembali lagi dan saya akan ambil kembali. Akan kembali lagi. Iya, Bung Fransino, betul. ada yang mau diomongin sama Mas Wardi? Pertama luar biasa. Pertama mungkin di sini saya mau sedikit ngasih tahu ya bahwa Mas Wardi ini adalah satu-satunya juara yang 2 kali jadi juara. Dia kadang itu banyak orang bilang kan mempertahankan itu lebih sulit dari mendapatkan. Mas Wardi ini sudah membuktikan dia jadi juara, dia kehilangan gelar, direbut lagi. Di dunia ini di One Pride baru Wardi aja yang bisa 2 kali. Dan kita sering mendengar bahwa seorang juara sejati adalah apabila dia 3 kali menjadi juara. Kita tahu Muhammad Ali seperti itu. Kita tunggu apakah Wardi bisa menjadi 3 kali juara di One Pride. Mas Wardi gimana tuh Mas Wardi? Katanya kalau juara sejati itu jatuh dan bangunnya harus 3 kali dulu. Nah, ini masukan baru buat saya dari Bung Sino ya, terima kasih banyak. Saya orangnya pantang menyerah, sudah pasti saya akan datang lagi, saya ambil kembali, saya ikutin seperti apa mandatory One Pride, mungkin saya harus perbaikan singkat dulu, intinya saya harus menjadi raja kembali. Raja kembali. Luar biasa. Rama, gimana nih? Berarti kan Mas Wardi ini siap untuk kembali lagi menantang kamu lagi. Padahal kan kamu juga tahu, mendapatkan lebih susah, mempertahankan lebih susah dari mendapatkan. Iya, betul. Kalau untuk saya sendiri ya, saya juga tetap berlatih dan berusaha mempertahankan sabuk yang saya punya. Dan kalau Mas Wardi sudah siap, ya kita pertanding lagi di One Pride. Berarti kapan saja Rama sudah siap untuk bertanding kembali? Ya. Oke, Bung Fransino, butuh berapa waktu lama kalau seandainya Mas Wardi harus pengen menantang kembali Rama? Sulit ya untuk saya rematch. bisa mengungkapkan berapa lama karena memang sudah ada penantang-penantang lain yang mau menantang juara baru ini dan Wardi juga harus membuktikan bahwa dia harus bisa mengalahkan penantang-penantang yang mau mengalahkan Rama sehingga dia membuktikan bahwa dialah penantang yang terbaik untuk menantang Rama lagi. Berapa lama? Kita nggak bisa ngomong, tergantung apakah Wardi akan menang terus atau Rama siapa tahu mungkin terjatuh di tengah jalan. Jadi saya rasa ini harus dibuktikan oleh kedua fighter. Harus dibuktikan oleh kedua fighter. Oke, Rama siap membuktikan, Mas Wardi siap membuktikan? Siap. Siap sekali. Siap sekali. Baik, terima kasih Mas Wardi untuk waktunya. Tadi habis ngelatih Sama-sama, katanya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas Wardi ya. Tapi sekarang kita bye-bye dulu.